One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat PR. Di video kali ini saya akan membahas kegiatan latihan usaha bersama KPN BKH. Kegiatan ini dilakukan antara bulan September dan Oktober 2024 saat jadwal pertemuan kelompok sesuai jadwal kelompok masing-masing. Setiap kelompok saya arahkan untuk merencanakan praktek usaha, mulai dari awal menentukan ide, produksi, hingga proses penjualan. Ide yang sudah disepakati oleh kelompok tersebut kemudian dipraktekkan bersama-sama. Jadi sebelum praktek dimulai, anggota kelompok sudah mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan. Untuk bahan-bahan yang akan diolah, saya sarankan untuk dibelanjakan menggunakan uang kas kelompok, sedangkan alat-alat yang akan digunakan itu dengan alat-alat seadanya. Bisa saya pastikan bahwa semua kelompok yang saya dampingi tidak ada usaha yang produknya sama. Jadi keputusan praktek usaha ini murni berasal dari ide dan kesepakatan kelompok. Poin-poin yang saya tekankan pada saat praktek ini adalah diantara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama tentang ide usaha. Jadi ide usaha ini harapan saya adalah bisa disesuaikan dengan kemampuan atau skill. Kemudian juga memikirkan pasarnya. Selanjutnya proses pembuatan. Jadi karena proses pembuatannya ini memanfaatkan jadwal pertemuan kelompok yang biasanya durasinya hanya antara 1 jam sampai 2 jam saja. Jadi ide usaha ini hanya dipraktekkan di antara durasi 1 sampai 2 jam saja. Oke, selanjutnya juga proses pembuatan ini terkait dengan pembagian tugasnya biar bisa lebih efisien secara waktu. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah menentukan HPP atau harga pokok penjualan, dan juga memastikan bahwa harga yang ditentukan itu juga disertai dengan keuntungan. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah proses penjualannya. Jadi penekanannya lebih ke bagaimana cara menjualnya. Selanjutnya yang kelima, membuat laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk menghitung hasil dari usaha tersebut. Saya juga melakukan evaluasi terkait praktek usaha yang sudah dijalankan masing-masing kelompok. Jadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari hasil evaluasi diantaranya adalah yang pertama, ide usaha lebih dominan dari muncul dari anggota kelompok yang sudah menjalankan usaha tersebut. Jadi contohnya misalkan ada satu kelompok itu yang salah satu anggotanya sudah memiliki usaha, maka idenya berasal dari orang tersebut begitu. Yang kedua, yang lebih banyak berperan dalam praktek adalah ya si pemilik ide. Jadi karena dia yang punya ide dan dia punya skillnya juga, jadi si pemilik ide justru malah lebih banyak perannya pada saat praktek. Yang ketiga, ada kelompok yang persiapan bahan sudah benar-benar siap, tapi juga ada yang persiapannya kurang. Selanjutnya yang keempat, bahan baku ada yang terlalu premium yang membuat harga produk menjadi terbilang tinggi dan tidak dipertimbangkan dengan sasaran konsumen atau pasarnya. Yang artinya ya bahan baku premium otomatis harganya juga menyesuaikan begitu. Oke, selanjutnya proses penjualan. Nah, jadi di proses penjualan ini saya menekankan bahwa mungkin anggota kelompok ingin beli gitu. Bukan saya tidak mengizinkan, tapi dalam rangka praktek ini kita juga
menekankan bahwa sebisa mungkin jualan ini dipasarkan keluar dulu, baru bisa dibeli oleh anggota sendiri. Nah, berkaitan dengan itu ada evaluasi terkait dengan proses penjualan. Yang pertama, ada kelompok yang tadi ya, yang punya ide, itu juga yang masak, lalu juga yang mengemas, dan juga yang menjual sekaligus. Jadi kurang melibatkan semua anggota. Yang kedua, ada kelompok yang penjualnya justru para lansia, sedangkan yang lebih muda itu kurang aktif, entah karena kurang minat atau mungkin bagaimana, saya juga kurang tahu. Lalu juga ada kelompok yang kreatif dengan menjual secara online dan langsung laku, bahkan barangnya belum sepenuhnya siap jual. Yang selanjutnya adalah bahwa banyak anggota yang masih malu atau enggan untuk menjual secara door to door atau keliling. Ya, saya ingin disclaimer dulu bahwa saya bukan guru atau ahli di bidang usaha, tapi saya di sini bersama para KPM PKH ini belajar bareng terkait dengan menjalankan usaha, dan terkait uang modal dari kas yang tadi saya sampaikan, maka hasil penjualan yang sudah diupayakan oleh kelompok itu juga kembali ke kas kelompok lagi, baik itu ada untung ataupun rugi. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sajikan dalam video kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Jika Anda suka dengan video kali ini, silahkan tekan like dan juga share sebanyak-banyaknya, dan subscribe bagi yang belum. Tulis di kolom komentar apakah perlu untuk saya buat konten kelompok ini untuk bisa dipisah masing-masing dengan segala rinciannya. Terima kasih sudah menonton dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.